Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari umat paroki Keluarga Kudus Atmodirono yang dikasihi Tuhan. Berkah dalam. Yesus telah memilih 12 murid sebagai pondasi dalam iman gereja Katolik. Mereka menjadi pilar utama dalam pewartaan Injil setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Iman, keberanian, dan ketaatan mereka dalam mengikuti Yesus menjadi teladan bagi seluruh umat Katolik. Dari ke-12 murid Yesus, satu di antaranya adalah Yudas Tadeus, seorang rasul dan martir. Tadeus adalah saudara kandung dari Yakobus muda, anak dari Alfeus dan Maria Klopas, yang merupakan adik kandung dari Maria ibu Yesus. Dengan kata lain, Tadeus adalah sepupu dari Yesus. Awalnya, Tadeus bekerja sebagai seorang petani, sama seperti saudaranya Yakobus muda. Saat Yesus menemui mereka, ia memanggil mereka untuk menjadi muridnya. Tanpa ragu-ragu, Tadeus dan Yakobus meninggalkan segala milik mereka dan pergi mengikuti Yesus. Nama Yudas Tadeus sendiri memiliki arti si pemberani. Pada perjamuan malam terakhir, dengan berani, Yudas Tadeus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Setelah hari raya Pentakosta, Tadeus bersama dengan Bartolomeus mewartakan Injil ke daerah Armenia. Mereka adalah orang pertama yang membawa agama Katolik ke Armenia, dan oleh karena itu mereka dihormati sebagai orang kudus pelindung gereja apostolik. Di bagian Armenia Utara didirikan biara Santo Tadeus, sedangkan bagian Armenia Tenggara didirikan biara Santo Bartolomeus. Sekitar tahun 60, Tadeus melakukan perjalanan sendiri ke daerah Yudea, Samaria, Libya, Mesopotamia, dan Syria. Ia memberitakan Injil di setiap jalan yang dilaluinya dan kepada orang-orang yang ditemuinya. Ketika di Syria, Tadeus dipanggil oleh Raja Abgar dari Edesa yang saat itu sedang menderita penyakit yang sangat berat. Raja sudah memanggil semua tabib kerajaan, tetapi tetap tidak kunjung sembuh. Ketika Tadeus datang, ia memberikan gambar wajah Yesus kepada Raja Abgar dan berdoa semalaman di samping tempat tidurnya. Pada esok harinya, Raja Abgar sembuh dari semua penyakitnya dan bisa beraktivitas kembali. Sekitar tahun 65, terjadi penganiayaan orang Kristen di wilayah Syria. Tadeus ditangkap dan disiksa. Perut Tadeus berkali-kali ditusuk dengan tombak dan akhirnya dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Yudas Tadeus meninggal sebagai martir, dan relikuinya dimakamkan di biara Armenia. Kemudian dalam gereja Katolik menetapkan setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai hari raya Santo Yudas Tadeus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kisah Santo Yudas Tadeus mengingatkan kepada kita untuk tetap setia dalam mengikuti Yesus dan berani melayani tanpa pamrih. Santo Yudas Tadeus menjadi simbol harapan bagi kita untuk tidak mudah menyerah dan dapat membawa harapan baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain yang sedang menghadapi masalah. Santo Yudas Tadeus, doakanlah kami.